Halo, selamat datang di halaman ketiga kelola user. Kali ini kita akan membuat sebuah halaman yang bisa menambahkan user, mengedit user, dan menghapus user, dan juga menampilkannya gitu. Yang pertama yang harus dilakukan, pastikan elemen-elemen ini mempunyai namanya masing-masing, jangan tidak dikasih nama. Oke, sekarang tinggal ke properti ya. Bentar, ini gimana ini? Oh, ini namanya tipe user text yang dikasih bebas, tapi disarankan tipe user text. Terus yang namanya yang ini nama teks, teleponnya telepon teks, alamatnya alamat teks, username teks, password teks. Sini tambah, terus di akhirannya ditambahan kata button, tambah button, edit button, hapus button. Kalau yang untuk filternya kita nggak dikerjain dulu karena makan waktu yang lama. Terus yang ini data grid view dikasih nama user list. Hal yang pertama dilakukan adalah untuk menambah fitur nambah. Jadi kita klik kanan dua kali, klik kiri dua kali ke sini. Lalu tinggal yang pertama dilakukan itu adalah mendapatkan teks-teksnya, dimulai dari tipe user, tipe user text, tip text, lalu nama, telepon, alamat, username, password. Nama, telepon, alamat, username, password. Sini juga diganti nama, telepon, alamat, username, dan password. Oke. Jadi ketika tombol ini tuh dipencet, semua elemen-elemen teks yang berada di dalam input ini akan didapatkan itu dan disimpan kepada variabelnya masing-masing. Lalu selanjutnya adalah mengecek apakah elemen-elemen yang ada di dalam ini adalah kosong. Jadi syarat untuk memasukkan data, menambahkan data itu adalah semua elemennya harus terisi dengan kata-kata, dengan teks, tidak boleh kosong. Jadi kita cek dulu apakah tipe user itu kosong, atau nama itu kosong, atau telepon itu kosong, dan seterusnya. Jika kosong, kasih peringatan di sini. Semua input harus diisi gitu ya, bebas isinya. Jika semuanya terisi, kita operasi database. Ingat kalau operasi database itu harus memakai kata using. Lalu di sini kasih variable konteks new entity-nya atau tag entities, terus kayak gini. Nah, lalu yang pertama kita mengenalkan konsep baru, yaitu adalah try dan catch. Nah, kode ini berfungsi untuk ngehandle error gitu. Lalu kita dapatkan dulu usernya, kita coba, kita akan mendapatkan user berdasarkan si username. Jadi untuk menambah gitu kita tidak asal nambah gitu. Jadi harus dicek dulu apakah ada data yang sama. Nah, misalkan di dalam database ada akun yang memiliki username indiv. Nah, jika di sininya dikisi indiv, maka ketika ditambah itu seharusnya tidak bisa. Untuk melakukan itu kita harus mendapatkan dulu terlebih dahulu ininya, si datanya berdasarkan si username ini. Jadi kayak gini, terus titik SQL query
select all from table user where username. Terus parameternya pakai SQL parameter username diganti jadi si username-nya. Terus jangan lupa di akhir pakai first or default. Lalu kita cek apakah usernya itu null. Kalau null berarti nggak ada ya, kan ini tuh sintaksnya tuh mencari akun dengan username ini gitu. Nah jika username-nya tidak ada, berarti akun itu dapat ditambahkan. Nah jika ada, berarti akun itu sudah digunakan, harus memakai username yang berbeda. Nah jika kosong, maka ini ditambahkan. Nah jika tidak kosong, jika ada yang jika sudah terpakai, maka tampilkan error, username sudah digunakan. Lalu di sini biasa, nah bedanya dari yang episode sebelumnya, kan episode sebelumnya itu kalau ini database ya, kalau operasi database tuh menggunakan tabel usernya. Sementara yang di sini ini tuh akan menggunakan database, bukan menggunakan tabel user seperti ini, karena untuk operasi update, operasi delete, dan operasi nambah itu harus memakai ini. Lalu di sini insert into tabel user. Lalu di sini tulis apa aja, user, nama, username, telepon, alamat, password. Nah, lalu di sini juga ini enaknya dikebawahin supaya biar nggak panjang gitu. Lalu parameternya untuk tipe user, oh iya lupa ininya, valuesnya. Nah tipe user, nama, telepon, alamat, password. Nah kalau udah, ininya tinggal diganti gitu ya, tipe user menjadi tipe user. Oh tipe user, salah, tipe user, nama, username, telepon, alamat, password. Tipe user, lalu ini alamat, nama, terus ini telepon, username, ini telepon, ini alamat, dan yang terakhir password. Lalu di sini ganti menjadi variabelnya nama, username, telepon, alamat, dan password. Jangan lupa titik koma. Lalu kita save changes. Nah, terus kita tambahkan tampilan data berhasil ditambahkan. Lalu fitur tambah sudah selesai. Nah, tapi untuk mengisi ini kotak yang ini itu adalah list, disimpan dengan nama user list. Nah untuk menampilkannya, pertama-tama harus klik 2 kali si ininya yang ada di sini nih, klik 2 kali. Nah lalu akan muncul yang load ini. Terus kalian buat fungsi load list. Nah lalu pakai database. New entities. Nah lalu di sini itu dapetin ininya, data-datanya. Nah caranya adalah untuk menampilkannya ke sini, kita ambil namanya user list, lalu data source, nah sama dengan ini konteks titik tabel user titik SQL query select all from table user. Nah jangan lupa jadiin tulis. Nah udah, lalu di sini dipanggil. Jadi fungsi dari underscore load ini adalah ketika si halaman ini pertama kali dimunculkan, maka kode yang ada di sini akan dijalankan. Maka di sini akan mengambil data dari database dan akan ditampilkan ke dalam data grid ini. Nah udah, itu sudah. Kita coba jalanin apakah bisa.
kita coba akan menambahkan, coba ya, oh ini ketinggalan tipe usernya. Jadi untuk tipe user kan ini tidak diisi ya, masih kosong ya. Jadi untuk tipe user di sini tinggal buat aja list string namanya tipe user list, lalu diisi sama admin, apoteker, sama kasir. Nah, ini adalah list dari tipe user list. Nah, lalu kita ambil ini nama dari si combo box ini, namanya ada tipe user text. Lalu tulis ini tipe user text titik items titik ada range, lalu dimasukin tipe user list. Nah, maka ketika dijalankan lagi, si combo box tersebut akan ada isinya. Apa sih tadi teh, indif USD. Nah, jadi ini ada 3 nih. Coba admin namanya misalkan Aldi, papannya bebas Aldi, terus ASD tambah. Nah, apakah berhasil? Oh iya, ininya lupa, si tambahnya belum kita coding. Nah, jadi ininya lupa nih, tombol ininya kita klik aja 2 kali. Tapi ada ya, tambah button klik, tipe user, nama, telepon, else. Oh, berarti dia error ya. Kita coba munculkan apa errornya. Error. Nah, ini fungsi dari try tersebut. Jadi kalau ada try di sini, maka yang kode yang ada di sini akan dijalankan terlebih dahulu, dan jika ada error akan masuk ke catch. Kita coba lagi, kita akan melihat errornya ada di sebelah mana. Nah, sini coba admin tes ASD, dan ternyata oke, ininya lebih banyak ya. Katanya ini tuh 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Username-nya ternyata ketinggalan di sini. Oke, tinggal refresh lagi. Coba login lagi, kita nambah admin tes dan ASD. Coba tambah, masih error telepon, incorrect syntax, near telepon. Oh, ininya lupa dikasih koma ternyata, kocak. Indif ASD, coba sekali lagi kita tambah datanya, dan data berhasil ditambahkan ya. Nah, kenapa di sini datanya tuh kosong ya, tidak menambah ya, karena pada saat kita menambahkan datanya, si list ini tidak diupdate. Jadi kalau misalkan mau langsung ada di sini, tinggal panggil aja fungsi si load listnya. Jadi kita ambil lagi dari database semua datanya lalu ditampilkan kembali, atau bisa disebut refresh, di refresh. Kita coba dijalankan lagi. Nah, ini admin, ini bebas. Oh ya, kalau misalkan kosong ini gak bakal bisa. Bebas kalau misalkan kita ditambahkan lagi. Nah, username sudah digunakan ya, karena username di sini udah ada nih, username ASD, sementara kita masukin sini ASD, jadi gak bakal bisa. Misalnya ASD 1, nah data berhasil ditambahkan, akan muncul data baru di sini.
Itu untuk yang fitur tambah ya. Sekarang kita masuk ke fitur yang edit. Fitur edit, kita klik aja tombol editnya. Fitur edit ini alurnya kayak gini. Jadi ketika salah satu datanya dipencet, maka si input ini akan terisi. Misalnya kita mencet yang ini, yang pertama itu, maka pencet yang ini, maka tipe usernya akan menjadi admin, namanya akan menjadi Haikal, username-nya akan menjadi Indiv, dan lain-lain ketika mencet data yang ada di dalam sini. Untuk mengerjakan itu kita perlu namanya ini, kita mengklik ini, terus pencet yang ini, yang petir events, lalu ini nih cell click, cari user cell click, ini klik 2 kali, nah akan muncul ke sini. Nah lalu di situ kita dapatkan aja data-datanya ya, harus dari database urutannya. Nih ini kan kayak gini. Yang pertama tuh ID user ya. ID user di sini tuh karena di sini tidak ada ID user, maka langsung ke edit user. Tipe user maksudnya, tipe user. Nah di sini tipe user, tulis tipe user teks titik teks, kita ganti isinya dengan mengambil nama dari si ini, data gridnya user list titik rows, terus row index cells. Nah ini urutannya dari 0, ini dari ID user 0, tipe user 1, nama 2, username 3, password 4, alamat 5, dan telepon 6. Jadi untuk dimulai dari tipe user itu dari 1, cell 1 urutannya, lalu titik value titik to string. Nah ini terus lanjut ke nama, username, password, dan seterusnya. Nah di sini nama, sini username, sini password, ini alamat, dan ini telepon. Sini diganti 1 2 3 4 5 6. Ya udah, ini sudah ini. Kita coba tes, kita jalankan. Indiv lalu st. Nah ketika kita ngeklik salah satu yang ada di sini, nah maka semuanya akan terisi. Jadi kita tinggal edit aja ini namanya, terus pencet tombol edit, maka itu akan teredit. Itu tujuannya. Lalu sekarang tinggal ketika kita mencet tombol edit, nah di sini untuk editnya sebenarnya sama seperti yang ini, yang tambah button. Jadi di copy aja semuanya, lalu pindahin ke yang edit. Nah lalu ketika sudah diedit, ini kan udah ya, udah dicek dulu apakah kosong apa enggak. Nah yang membedakannya adalah sintaknya. Kalau ini kan select, ini dihapus, ini tidak perlu, ini hapus. Nah perbedaannya adalah ini insert, maka untuk mengupdate maka pakai keyword update. Caranya adalah kita kosongin aja semuanya. Nah di sini update nama tabel user, set tipe user. Ingat ininya harus berurutan ya, dari tipe user, nama, username, password, dan lain-lain. Tipe user sama dengan tipe user, lalu koma, nama sama dengan nama, username sama dengan username, telepon sama dengan telepon, alamat sama dengan alamat, password sama dengan password. Nah, kayak gitu. Lalu ininya udah pas ya parameternya. Lalu tinggal save, terus kita cek data berhasil. Kalau yang tadi ditambahkan, kalau ini diedit, lalu akan ditampilkan lagi datanya untuk di refresh datanya. Nah jika gagal, ini gagal, maka akan muncul ke sini, tapi semoga aja tidak gagal. Oh ada yang error ternyata, ininya kurang koma di akhir. Coba dijalankan.
login. Nah, kita coba klik ini ya, lalu kita ubah passwordnya menjadi ASD23. Apakah bisa? Nah, data berhasil diedit dan kita lihat oh iya, karena semuanya username-nya indiv ya. Oh, ada yang salah. Jadi ini kan update, berarti ini tuh mengupdate semua data. Nah, untuk biar satu data aja, di akhirnya tambahin where username sama dengan username. Username sama dengan username. Ya, dan ya di akhir tambahan ini. Jadi kalau tadi mah kita tuh nge-update semua data ya, makanya semuanya tuh jadi indiv. Nah, jadi untuk satu doang aja kita pakai where di mana username sama dengan username, lalu di akhirnya ditambahin ini username ini. Nah, seharusnya sih kalau gini udah bisa ya. Kita jalani. Indiv lalu ASD. Oh, tadi diganti ya passwordnya, jadi ini bakalan salah ASD23. Nah, ini kalau misalnya kita ngeganti yang ini, passwordnya ganti jadi ASD biasa ya. Kita edit. Nah, oh ada error. Ternyata error. Kenapa ini? Variable name has already been declared. Variable name must be unique within a query, batch, or stored procedure. Oke. Ini ininya tidak boleh sama ya. Jadi kita username 2 aja di sini. Lalu di sini username 2 diganti oleh ini. Namanya diganti doang ya, ini dan ini. Kita refresh lagi. Indiv ASD tidak. Nah, kita mengganti yang ini, lalu ganti jadi ASD doang. Ketika kita edit, nah data berhasil diedit, tetapi masih karena data semua datanya indiv ya. Bentar. Jadi yang harus dilakukan sekarang itu adalah menghapus data-datanya. Kita klik ini, klik columns, atau klik ini tipe user, lalu modify. Bukan ya, klik ini edit top 200 rows. Ini delete, sisain satu ya. Lalu kita coba lagi dijalanin indiv dan ASD. Nah, ini kalau misalkan kita ubah menjadi ASD23, nah maka ini akan keganti ya. Dan juga kalau misalkan datanya ada 2 kan, indiv 2 tambah, nah ini dengan username yang berbeda. Misalkan kita mau ngedit yang ini jadi ASD doang, nah maka sekarang yang ke editnya cuma satu doang. Kalau tadi kan banyak ya, karena tadi ininya tidak ditambahin yang where. Oke, jadi itu udah. Sekarang tinggal fitur hapus. Oke, jadi untuk fitur hapus itu gampang. Ketika kita mencet data yang ada di sini kan, ininya data-datanya terisi ya. Jadi username-nya terisi, password-nya terisi ya. Kita cuman harus mengambil username-nya, lalu menghapus data berdasarkan username itu. Jadi caranya kayak gini, kayak operasi database kayak gini seperti biasa. Protect entities wajan. Nah, di sini pakai, nah ini salah ya.
kita hapus database-nya, konteks titik, kita ambil dulu username-nya, username.semantic.text. Nah, lalu di sini kita pakai try, lalu catch exception error. Nah, ketika menghapusnya gagal, kita cukup menampilkan saja kayak gini, gagal menghapus data, pastikan username tidak kosong. Nah, untuk cara menghapusnya adalah kita tinggal konteks titik database, lalu execute SQL command, delete from nama tabelnya, tabel user, where username sama dengan username, lalu di sini new SQL parameter, username isinya username kayak gini. Jangan lupa titik. Jangan lupa pada setiap akhirnya di konteks save changes. Ketika kita tidak menampilkan save changes, maka itu tidak akan ke save ya. Coba kita jalani. Ininya indef, passwordnya ASD. Nah, coba kita hapus yang ini, apakah bisa? Tidak bisa ternyata. Kira-kira untuk entities sedikit command delete from tabel user where username, ininya sih udah bener ya, konteks save changes, pastikan username tidak kosong. Kita lupa untuk merefresh listnya, itu kita ulang. Login ya, kalau kita login maka ini akan jadi kosong ya. Coba kita nambah data, tambah ya, lalu tambah yang banyak, terus kita edit ya, kita hapus. Nah, ini akan bisa. Tadi tidak bisa karena kita tidak merefresh si listnya. Oke, itu untuk episode ketiga ya. Jadi yang ini doang, ini hapus aja karena ini minor ya, tidak harus wajib, ini mah kita hapus saja. Jadi itu di episode ketiga.